Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Abizar Maulana, masih di kisah nyata dalam cerita. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan tekan ikon loncengnya, like, share, dan komentarnya. Mari pasang headsetnya, kita masuk ke dalam ceritanya. Inilah kisah nyata dalam cerita. Hutan Lamin. Di tengah jantung Jawa Tengah tersembunyi sebuah hutan yang jarang terjamah oleh manusia. Hutan Lamin, begitu masyarakat menyebutnya. Meski hanya segelintir orang yang pernah berani masuk ke dalamnya, cerita-cerita tentang keangkeran dan misteri yang menyelimuti hutan ini sudah menjadi buah bibir di kalangan penduduk setempat. Hutan ini bukan hanya dikenal karena pepohonan rimbunnya, tetapi juga karena suasananya yang mencekam dan kisah-kisah seram yang beredar dari generasi ke generasi. Menurut cerita rakyat setempat, hutan Lamin sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, jauh sebelum desa-desa yang ada di sekitarnya berdiri. Konon, hutan ini dahulu adalah tempat suci bagi para leluhur, sebuah tempat untuk bersemedi dan meminta petunjuk dari alam gaib. Di dalam hutan terdapat beberapa tempat yang dianggap keramat, seperti batu besar yang dipenuhi lumut, pohon-pohon raksasa yang tingginya menjulang ke langit, dan gua-gua kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Tak sedikit yang percaya bahwa di dalam hutan ini roh-roh para leluhur masih bersemayam, menjadi keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Inilah yang membuat banyak orang menghindari hutan ini. Terlebih pada malam hari, suara-suara aneh sering terdengar dari dalam hutan, seperti suara tangisan, bisikan, atau bahkan langkah kaki yang samar-samar. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang seorang pembunuh bernama Joko yang menghilang di dalam hutan Lamin beberapa tahun yang lalu. Joko dikenal sebagai pemburu yang tangguh dan tidak mudah takut. Suatu hari, dia memutuskan untuk masuk ke dalam hutan sendirian, mencari rusa yang sering terlihat di pinggiran hutan. Namun, sejak hari itu Joko tak pernah kembali. Beberapa penduduk desa yang mencoba mencarinya melaporkan bahwa mereka mendengar suara Joko memanggil-manggil. Namun suaranya terdengar dari berbagai arah, membuat mereka kebingungan. Dan bahkan beberapa orang yang terlibat dalam pencarian tersebut mengaku melihat sesosok bayangan yang menyerupai Joko. Tetapi setiap kali dikejar, sosok itu menghilang begitu saja di balik pepohonan. Sejak kejadian itu, banyak orang percaya bahwa Joko telah tersesat di dunia lain, terjebak antara alam manusia dan alam roh. Beberapa orang yang pernah berkemah di dekat hutan mengaku melihat sosok bayangan dengan wajah pucat dan mata kosong, berdiri di antara pepohonan pada malam hari, mengawasi mereka dari kejauhan. Di dalam hutan Lamin terdapat sebuah gua yang dianggap sangat keramat oleh penduduk setempat. Gua ini tersembunyi di balik semak belukar dan hanya bisa ditemukan oleh mereka yang terpilih. Menurut legenda, gua tersebut merupakan tempat persembunyian seorang petapa sakti pada zaman dahulu yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh alam gaib. Namun gua ini tidak bisa dimasuki sembarangan. Banyak yang percaya bahwa ada penjaga tak kasat mata yang menjaga pintu masuk gua tersebut. Mereka yang mencoba masuk tanpa izin seringkali dilaporkan mengalami kejadian-kejadian aneh, seperti tiba-tiba merasa sakit, pusing, atau bahkan tersesat di dalam hutan meskipun sudah berusaha mengikuti jejak mereka sendiri. Penduduk sekitar juga percaya bahwa jika seseorang mencoba mengambil sesuatu dari dalam gua, seperti batu atau tanaman,
mereka akan dikutuk. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang seorang pemuda yang mengambil batu dari dalam gua sebagai kenang-kenangan. Tak lama setelah itu, pemuda tersebut jatuh sakit secara misterius dan mengalami mimpi buruk berkali-kali, di mana dia selalu dikejar oleh sosok tinggi besar dan mata menyala merah. Suara-suara misterius di hutan Lamin juga menjadi bagian dari cerita seram yang beredar. Banyak orang yang melintas di sekitar hutan pada malam hari mengaku mendengar suara-suara aneh seperti tangisan perempuan, suara langkah kaki yang tak terlihat asalnya, atau bahkan bisikan-bisikan yang terdengar seperti memanggil nama mereka. Suatu malam, seorang pengemudi truk yang melintasi jalan di tepi hutan mengaku mendengar suara tangisan seorang perempuan. Ketika dia berhenti untuk memeriksa, dia tidak menemukan siapapun. Namun, saat dia kembali ke truknya, dia melihat sosok perempuan berdiri di tepi hutan dengan rambut panjang menutupi wajahnya dan mengenakan pakaian putih yang lusuh. Sosok itu hanya berdiri diam, memandang ke arah pengemudi dengan tatapan kosong. Ketakutan, sang pengemudi segera menyalakan truknya dan pergi secepat mungkin. Cerita serupa juga dialami oleh sekelompok pendaki yang pernah bermalam di dekat hutan Lamin. Pada tengah malam, mereka mendengar suara langkah kaki di sekitar tenda mereka. Ketika mereka keluar untuk memeriksa, mereka tidak menemukan apapun. Tetapi suara itu terus terdengar, seolah-olah ada yang mengelilingi mereka. Hingga pagi tiba, mereka tidak bisa tidur karena merasa terus diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Bagi penduduk desa sekitar, hutan Lamin bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarangan. Ada beberapa pantangan yang harus dihormati jika seseorang ingin memasuki hutan tersebut. Yang pertama, mereka dilarang berbicara dengan nada keras atau berkata kasar, karena hal ini dianggap bisa mengganggu penghuni hutan. Yang kedua, mereka juga dilarang mengambil apapun dari dalam hutan, baik itu batu, daun, ataupun hewan, karena setiap benda di hutan termasuk dianggap memiliki penunggu. Selain itu, ada sebuah mitos yang mengatakan bahwa jika seseorang mendengar namanya dipanggil dari dalam hutan, dia tidak boleh menjawab. Menurut kepercayaan setempat, panggilan tersebut bukanlah suara manusia, melainkan suara makhluk halus yang mencoba menarik korban ke dalam dunia mereka. Mereka yang menjawab panggilan tersebut diyakini akan tersesat dan sulit ditemukan kembali. Hutan Lamin tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan hingga hari ini. Meski banyak yang penasaran dengan apa yang ada di dalamnya, kebanyakan orang lebih memilih untuk menjauh dari tempat itu, membiarkan alam dan segala misterinya tetap terjaga. Bagi mereka, hutan Lamin bukan hanya sekedar hutan, tetapi juga tempat di mana dunia manusia dan dunia roh bertemu. Tempat di mana cerita-cerita seram menjadi nyata. Dan bagi yang berani, hutan Lamin mungkin tampak menggoda untuk dieksplorasi. Namun ingatlah, ada banyak hal di dunia ini yang lebih baik dibiarkan tersembunyi. Hutan Lamin adalah salah satunya. Sebuah tempat di mana keheningan bisa berbisik dan kegelapan memiliki mata yang selalu mengintai. Terima kasih. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Bila ada salah kata dan ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.